Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan semoga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Saskia Asriana Muhammad. Saya berasal dari program studi Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado atau IAIN Manado. Saya mahasiswa semester 1 dengan NIM 231350113. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nur Alen Lasido Esos MA. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan serta pengalaman dan juga bermanfaat untuk kehidupan teman-teman. Semoga teman-teman bisa enjoy sampai akhir video ya. Saya akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat menarik, yaitu dimensi dan perspektif ilmu komunikasi. Nah, materi ini berdasarkan sebuah buku dari Profesor Dr. Hafiz Kangara berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi. Baik, kita akan masuk pada pembahasannya. Saya akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat menarik, yaitu dimensi dan perspektif ilmu komunikasi. Nah, materi ini berdasarkan sebuah buku dari Profesor Dr. Hafiz Kangara berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi. Baik, kita akan masuk pada pembahasannya. Pada dasarnya, komunikasi dilihat dari berbagai dimensi. Di antaranya ada komunikasi sebagai proses, komunikasi sebagai simbolik, komunikasi sebagai sistem, komunikasi sebagai aksi, komunikasi sebagai aktivitas sosial, dan yang terakhir ada komunikasi sebagai multidimensial. Dan saya akan membahasnya satu persatu pada slide berikutnya. Semoga teman-teman paham ya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu komunikasi sebagai proses. Dikutip dari buku The Process of Communication yang ditulis oleh David Caberlo, beliau menyatakan sesuatu yang didefinisikan sebagai proses berarti unsur-unsur yang ada di dalamnya bergerak aktif, dinamis, dan tidak statis. Maka jika komunikasi dipandang sebagai proses, komunikasi yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara dinamis. Maksud dan contohnya seperti apa? Ini ya, komunikasi sebagai proses dapat dilihat dari dua konteks yang berbeda, yaitu yang pertama ada konteks komunikasi antar pribadi dan konteks komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi antar pribadi itu prosesnya menunjukkan adanya kegiatan pengiriman pesan dari seseorang kepada orang lain. Sementara komunikasi massa, prosesnya dimulai dari kegiatan perkumpulan, pengolahan, hingga penyebaran berita kepada khalayak. Yang kedua adalah komunikasi sebagai simbolik. Hubungan antara pihak-pihak yang ikut serta dalam proses komunikasi banyak ditentukan oleh simbol atau lambang-lambang yang digunakan dalam berkomunikasi. Nah, simbol ini dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu verbal dan juga nonverbal. Selain itu, simbol juga merupakan hasil kreasi manusia yang menunjukkan tingginya kualitas manusia dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya. Selanjutnya ada beberapa poin penting dari komunikasi sebagai simbolik ini, yaitu simbol membawa pernyataan dan diberi arti oleh penerima. Nah, proses pemberian arti oleh penerima ini disebut dengan proses decoding. Dan selanjutnya ada proses pemberian makna terhadap simbol-simbol yang digunakan dalam berkomunikasi, itu dipengaruhi oleh faktor budaya dan psikologis, terutama saat pesan didekode oleh penerima. Selanjutnya ada pesan yang disampaikan dengan simbol yang sama, bisa saja berbeda arti bila mana individu yang menerima pesan itu berbeda dalam kerangka berpikir dan kerangka pengalaman.
Yang ketiga, ada komunikasi sebagai sistem. Sebuah kutipan dari Semper Vivo menyatakan, sistem seringkali didefinisikan sebagai suatu aktivitas di mana semua komponen atau unsur yang mendukungnya saling berinteraksi satu sama lain dalam menghasilkan luaran. Maka pada buku ini, Profesor Dr. Hafid Kangara menyebutkan sistem komunikasi memerlukan sifat yang sistematik, yang menyeluruh, saling bergantung, berurutan, mengontrol dirinya, seimbang, berubah, adaptif, dan memiliki tujuan. Dari segi bentuknya, sistem sendiri dapat dibedakan atas dua macam, yakni sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka yaitu sistem di mana prosesnya terbuka dari pengaruh luar. Contohnya seperti suatu kegiatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti agama, politik, nilai budaya, dan lain sebagainya. Sedangkan sistem tertutup yaitu sistem di mana prosesnya tertutup dari pengaruh luar. Contohnya yaitu seperti uji coba laboratorium. Konsepnya, sistem jika dikaitkan dengan proses komunikasi dapat dikatakan bahwa komunikasi sebagai sistem. Maka proses seperti ini menciptakan suatu struktur yang sistematis di mana semua unsur atau komponen saling berurutan. Maksudnya adalah komponen komunikasi yaitu komunikator, pesan, media, dan komunikan. Mereka ini harus berurutan di mana kalau salah satu komponennya tidak berfungsi, maka akan menciptakan sebuah noise atau hambatan dalam proses komunikasi yang berarti sebuah sistem dalam komunikasi tersebut itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dapat dikatakan perubahan struktur akan menjadi pengaruh jalannya sistem yang berjalan. Keterkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya akan melahirkan suatu putaran umpan balik dan hasilnya merupakan kerjasama dari semua komponen yang ada atau sinergik. Pada konteksnya, komunikasi tidak pernah lepas dari yang namanya aksi dan interaksi. Maka aksi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, sedangkan ia memiliki sifat yang linear atau satu arah. Dan ada juga yang namanya interaksi. Interaksi sendiri merupakan saat seseorang berhubungan dengan orang lain dan di mana sifatnya dua arah sehingga menuntut adanya umpan balik. Dan pada derajat ini para pelaku komunikasi memiliki posisi yang sama atau kedudukan yang sama sehingga bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Ada beberapa pandangan menurut para ahli, seperti menurut Mailer, komunikasi adalah aksi dan interaksi yang menuntut adanya reaksi balik dari penerima informasi kepada pemberi informasi. Namun ada juga pendapat dari sarjana komunikasi baru, mereka menyatakan komunikasi bukan hanya antara aksi dan reaksi, tetapi juga dituntut adanya transaksi di antara para pelaku komunikasi. Nah, pada konteks transaksi ini, komunikasi menunjukkan adanya interplay yang saling mempengaruhi di antara para pelaku komunikasi. Dan oleh karena itu, pengaruh yang dimunculkan bukan hanya antar pribadi, tapi juga lintas kelompok. Dalam konteks transaksi ini, para pelaku komunikasi melakukan interplay yang saling mempengaruhi di antara pelaku komunikasi yang lebih banyak. Maka oleh karena itu, pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya antar pribadi saja, namun dari lintas kelompok. Dan pada kondisi seperti ini, pelaku komunikasi melakukan kerjasama menuju satu titik temu untuk saling berbagi. Apakah itu dalam konteks arti penggunaan bahasa atau memperluas jejaring, bahkan untuk kepentingan diri maupun kelompok.
Dan yang terakhir ada komunikasi sebagai multidimensional. Nah, komunikasi dari perspektif multidimensional ini ada dua tingkatan yang dapat diidentifikasi, yaitu dimensi isi atau konten, yaitu yang menunjukkan pada kata, bahasa, dan informasi yang dibawa oleh pesan, dan dimensi hubungan atau relation dimension, yaitu menunjukkan bagaimana peserta komunikasi berinteraksi satu sama lain. Ada sebuah kutipan dari Cuno menyatakan bahwa dalam dimensi hubungan ada 5 elemen dasar komunikasi yang berinteraksi satu sama lain sebagai hubungan yang multidimensional. Dan asumsi dasarnya adalah bahwa semua elemen bisa saja mempengaruhi dan dipengaruhi oleh satu unsur atau lebih. Contohnya, komunikator bisa saja proses komunikasinya dipengaruhi oleh media, atau pesan dalam proses komunikasi bisa dipengaruhi oleh komunikator itu sendiri dalam penyampaian komunikasinya, dan lain-lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah pemaparan presentasi saya, dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah pemaparan presentasi saya, dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian.